Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljat Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Naila Husna Nafisa. Saya guru SMPP Al-Hikmah 2 Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG Daljat kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201900445446. Kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljat Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil materi zat adiktif bahaya rokok. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat ya semuanya ya? Masih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya, Alhamdulillah kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita hari ini diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Ya, oke, ibu absen dulu ya. Keisha, Siva Sofia, Naura Diandra, Eka Lofi, Saumi Shida, Regina, Henry. Ya, baik ya. Hari ini alhamdulillah berarti semuanya hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba bukunya sudah disiapkan? Sudah. Alat tulis sudah? Sudah. Oke, kalau sudah ibu ingin mengecek latihan pakaian kalian. Coba berdiri. Ya, yang pakaiannya belum rapi, silakan sudah? Rapi semua? Silakan duduk kembali. Ya. Nah, supaya kita hari ini belajarnya lebih semangat, ibu ada
memulai pembelajaran dengan materi yang baru ya. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan soal pretest ya. Soal pretest ini untuk menguji kemampuan awal kalian ya. Tolong disiapkan dulu kertas 1 lembar, diberi nama dan ditulis pretest ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest di depan ini ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ya, baik, sudah selesai semua? Ya, oke. Kalau sudah selesai semua, untuk jawabannya dikumpulkan jadi satu, silakan simpan di meja ini. Ya, barisan ini, dan ini silakan. Satu soalan saja. Ya, ambil jawaban tengahnya dan simpan di meja ini. Oke, perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Kopi. Kopi. Ya, kalau misalkan gambar kopi ini, apakah warna kopi itu terbuat dari bahan alami? Dari bahan alami atau buatan? Kopi. Dari bahan alami ya. Nah, siapa di sini yang suka kopi? Ya, kenapa suka kopi? Enak. Ya, bagaimana rasanya kalau kamu sudah minum kopi? Rasanya segar, ada yang bilang segar, ada yang bilang pahit ya. Terus apa lagi kalau sudah minum kopi? Gimana kalau misalkan kamu tidak minum kopi, gimana rasanya? Rasanya aneh katanya kalau sehari tidak minum kopi ya. Nah, sekarang kalau misalkan kamu mengantuk lalu kamu minum kopi ya, apa yang kamu rasakan? Tidak ngantuk, ngantuknya hilang ya. Nah, tadi ada yang menjawab katanya kalau tidak minum kopi seharian saja rasanya aneh. Berarti kamu sudah menyukai rasa kopi tersebut. Artinya apa? Kamu sudah ada ketergantungan terhadap kopi ya. Nah, coba selain kopi kira-kira apa lagi yang membuat seseorang itu ketergantungan? Rokok. Ya, rokok. Kenapa sih orang yang merokok itu ketergantungan? Mengandung zat nikotin, pintar. Yang membuat kita ketergantungan itu dinamakan zat adiktif. Ya. Nah, ini kalian harus bisa membedakan. Kalau kemarin kita belajar tentang zat adiktif, ya. Nah, untuk pelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Ya, ini berbeda ya. Ya, oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Coba ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran ini? Boleh? Pembelajaran melalui kegiatan studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi diri sendiri zat adiktif dengan tepat. Melalui kegiatan pemahaman video, praktikum, dan diskusi kelompok yang dipandu LKPD, peserta didik dapat melakukan percobaan model mengenai merokok dan bahaya rokok. Melalui kegiatan presentasi dan diskusi, peserta didik menyajikan hasil penyelidikan bahaya merokok bagi kesehatan dengan tepat. Ya, terima kasih ya. Nah, apa sih manfaat pembelajaran kita ya? Yang pertama di sini manfaat pembelajaran yang pertama, kita dapat menerapkan pola hidup sehat dengan menghindari rokok ya. Yang kedua, kita bisa menjaga organ pernapasan dengan tidak terlibat dari rokok ya. Walaupun di sini siswanya perempuan semua, tetapi rokok juga merupakan pengetahuan dari kita ya. Kita bisa menyampaikan misalnya bahaya merokok tersebut kepada ayah kita, kepada kakak kita yang laki-laki, teman kita ya, atau saudara kita yang lainnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada teknik penilaian yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran kali ini.
Yang pertama penilaian keterampilan. Di sini nanti kalian akan melakukan suatu praktikum, ya, suatu praktikum mengenai bahaya rokok, ya. Selanjutnya yang kedua ada pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti tadi ya ada pretest dan ada post-test. Pretest tadi kalian sudah mengerjakan di awal, ya. Nanti post-test akan dilakukan di akhir pembelajaran, ya. Selanjutnya ada penilaian sikap. Nah, sikap kalian selama pembelajaran ini akan dinilai, ya, dari mulai keaktifannya, kerjasamanya, ya, itu akan Oke, selanjutnya ini adalah alur kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Alur yang pertama ada orientasi masalah, ya. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Dari video tersebut kalian ajukan beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas, ya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nanti pada tahap kedua ini Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Lalu Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar, ya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, ini nanti penyelidikan bahaya rokok, ya. Ibu sudah memerintahkan ya untuk membawa alat dan bahannya, ya. Sudah dibawa semua? Sudah. Oke. Yang keempat, nanti ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab. Selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan nanti akan ada tanya jawab dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, nanti kita analisis dari masalah dan lain sebagainya. Ya, paham? Oke, untuk itu ya, untuk alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, kita akan memasuki tahap yang pertama yaitu orientasi masalah. Tahap ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Video. Ya, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ini. Nanti dari video tersebut kalian analisis, ya, permasalahan apa yang muncul di dalam video yang Ibu tayangkan. Ya, tolong disimak ya. Yang menyedihkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Adult Tobacco Survey, sebanyak 190.260 orang di Indonesia meninggal akibat konsumsi rokok. Itu berarti sekitar 5.000 orang setiap harinya harus meninggal akibat konsumsi rokok. Ya. Oke, ya. Itu video pembelajaran, ya, tentang bahaya rokok, ya. Oke, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, ya. Video bercerita tentang apa sih? Bahaya asap rokok, ya. Nah, kenapa tadi diceritakan bagaimana dalam video mengenai bahaya asap rokok? Ya, betul, ya. Ternyata ya yang terkena penyakit itu tidak hanya yang merokok saja, tetapi orang yang terpapar asap rokok pun dapat terkena penyakit, ya, dari asap rokok tersebut, ya. Baik, ya, dari video tersebut, ya, tolong ajukan beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam video. Silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, boleh. Apa saja zat berbahaya dari rokok? Ya, Ibu tuliskan dulu ya. 1. Apa saja? Ya. Apa bahaya rokok bagi kesehatan? Apa bahaya rokok bagi kesehatan? Bagaimana cara menghindari rokok? Ya. Ada lagi? Ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, baik ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian, ya.
Yang pertama, apa saja zat berbahaya dari rokok? Yang kedua, apa bahaya rokok bagi kesehatan? Yang ketiga, bagaimana cara menghindari rokok? Dan yang keempat, bagaimana cara berhenti merokok? Ya, dari pertanyaan ini, ya, ini yang akan menjadi orientasi masalah yang akan kita bahas hari ini. Ya, selanjutnya, Ibu ke tahap yang kedua. Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompoknya kelompok belajar, ya, kelompok belajar yang sudah pernah Ibu bagi. Silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya, ya. Mejanya diatur dulu. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, baik, sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Coba Ibu cek dulu kelompok satu mana? Ini ya, ini kelompok satu, kelompok dua, ini kelompok dua, kelompok tiga, ini ya, ini kelompok tiga dan ini kelompok empat. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan, ketua kelompoknya boleh maju ke depan mengambil LKPD dan bahan ajar. Nanti ya, ini bahan ajar itu. Ya baik, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD dan bahan ajarnya? Sudah ya. Sebelum kita melakukan praktikum, kita literasi dulu ya. Silakan kalian Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca materi tentang zat adiktif bahaya merokok ya. Untuk membaca sudah selesai ya. Coba apa yang tadi kamu baca? Tentang apa? Iya, apa saja situ zat yang terkandung dalam rokok? Selanjutnya apa lagi yang sudah kalian baca tadi? Selain zat-zat yang ada di dalam rokok. Nah, perokok aktif dan perokok pasif. Kalau perokok aktif bagaimana? Orang yang menghisap rokok. Kalau perokok pasifnya? Orang yang tidak menghisap rokok tetapi ikut menghirup asap rokok. Ya. Oke, baik, kita akan menuju ke tahap selanjutnya ya. Ibu sudah memerintahkan untuk membawa alat dan bahan ya. Alat dan bahannya sudah ada? Ya, bawa masker, lalu bawa apa lagi? Botol aqua ya. Nah, untuk rokok Ibu sudah siapkan. Nanti silakan ketua kelompoknya mengambil alat dan bahan yang ada di depan ya, rokok dan kapas ya. Silakan diambil untuk alat dan bahannya. Ini dibagikan dulu. Silakan ketua kelompoknya maju. Nah, silakan di situ kalian buka LKPD-nya. Jangan lupa maskernya dipakai dulu ya. Selama kegiatan praktikum kita menggunakan masker ya, supaya asap rokok tidak kita hirup secara langsung. Ya, silakan dipakai dulu maskernya. Lalu di situ nanti kalian buka LKPD ya. Di LKPD dituliskan orientasi masalahnya apa saja dan ikuti kegiatan praktikumnya, lalu diisikan untuk analisis pertanyaannya ya. Bisa dipahami? Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan percobaan. Silakan kalian bagi tugas dengan teman kelompoknya. Ada yang melakukan percobaan ya, ada yang mengisi pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk
Jangan terluka temannya ya. Alatnya jangan terluka. Percobaannya sudah selesai semua? Sudah? Oke, yang sudah melakukan percobaan tolong bekas rokoknya dibuang dulu ya. Satu orang. Untuk hasilnya diam di meja saja. Jangan lupa diisi untuk analisis dan pertanyaan diskusinya ya. Sudah semua? Ya baik, sudah selesai semua? Sudah? Coba ini cek dulu kelompok 1 sudah selesai? Dan kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Ya, kelompok 4 sudah selesai? Sudah, oke. Ya, karena kita percobaannya sudah selesai, sudah diisi semua pertanyaan diskusinya? Sudah. Oke, baik ya, kita akan ke tahap selanjutnya yaitu menyajikan hasil ya. Di sini nanti kalian akan melakukan presentasi. Masing-masing kelompoknya nanti akan maju ke depan, presentasi menyampaikan hasil percobaan tadi ya. Dan kalau misalkan ada kelompok lain yang ingin bertanya jawab, boleh ya. Silakan Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Siap untuk kelompok 1? Siap. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan ya. Dipresentasikan hasil percobaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaan kami. Ini hasil rokoknya asal rokoknya masukkan ke dalam sini. Terus tutupnya kita tutup dengan kapas dan warna kapasnya berubah menjadi warna putih seperti ini. Bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan agar perokok sadar akan bahaya merokok terhadap kesehatan tubuhnya? Tingkatkan iman. Sudah dari kelompok 1. Ya, silakan boleh ditanyakan ke kelompok lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya. Apa perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif? Perokok pasif itu orang yang menghirup rokok secara langsung. Aktif Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain?
Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada boleh ditutup. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Di sini kami akan membuat percobaan bahaya rokok. Kita menggunakan botol aqua yang tutupnya dibolongi, kemudian kita masukkan rokoknya ke dalam tutupnya, kemudian kita bakar rokoknya dan kita masukkan asapnya ke dalam botolnya. Kemudian setelah asap yang di dalam botol ini sudah banyak, kita buang rokoknya dan kita tutup dengan kapas putih ini. Kita tutup sampai asapnya ini keluar semua. Kemudian kita lihat hasilnya adalah kapasnya menjadi kuning, kita kecoklatan ini. Itu kapas ini menggambarkan paru-paru kita yang ketika kita menghirup asap itu, maka asap itu zat yang terkandung dalamnya akan menempel pada paru-paru kita. Tahu bagaimana dampak dari bahaya asap rokok dan zat-zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Ya, baik, itu ya presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan dari kelompok 1 pertanyaannya. Zat apa yang paling berbahaya di dalam Zat yang berbahaya di dalam rokok. zat nikotin, zat tar, dan karbon monoksida. Zat nikotin, tar, dan karbon monoksida. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kita beri plus untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil percobaan tentang model bahaya merokok. Melakukan percobaan berbahaya merokok, bagaimana perbandingan warna kapas sebelum merokok dan setelah merokok. Jadi warna kapas sebelum merokok itu sebelumnya berwarna putih. Setelah merokok itu warna kapas ini berubah menjadi warna kuning ke coklat-coklatan. Harus menasihati para perokok agar berhenti merokok dan mengingatkannya agar menjalani hidup sehat dan memilih pergaulan yang lebih baik atau memilih pergaulan yang jauh dari rokok. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi rokok adalah benda yang berbahaya karena rokok itu mengandung banyak zat kimia berbahaya yang ada di dalamnya. Dan juga dampak bahaya bagi rokok, bagi kesehatan itu tidak hanya pada orang yang menghisap rokoknya saja, tetapi pada orang yang merokoknya juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Karena itu kita harus menghindari yang namanya merokok agar kita terkena penyakit berbahaya. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, dari kelompok 4 ingin bertanya. Kenapa di setiap masyarakat itu ada pedagang yang kami banyak yang Kenapa di kemasan rokok itu kan ada peringatannya ya, dilarang merokok atau merokok menyebabkan kanker dan lain-lainnya ya. Tapi kenapa masih banyak orang yang merokok? Kenapa kira-kira? karena rokok itu bisa menyebabkan kecanduan pada orang yang merokok. Kalau penyakitnya kalau sudah kecanduannya kecanduan aja nggak bakal ngikutin Ya itu ya. Jadi karena rokok itu kan termasuk zat adiktif ya, yang dimana di dalam rokok itu terdapat zat apa yang membuat kecanduannya itu? Ya nikotin ya, membuat kecanduan. Akhirnya terus menerus ya mencoba dan mengulang. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup untuk kelompok 3? Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 3. Ya, ini kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Jadi tadi terjadi perubahan apa pada kapas? Perubahan warna. Kalau kapas sebelumnya berwarna apa? Putih. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, bagaimana pada kapas itu? Itu ya, terjadi perubahan, warna kapasnya berubah menjadi kuning kecoklatan ya. Baik, kita perhatikan sini ya. Nah, ini zat adiktif selain narkoba dan psikotropika. Jadi apa sih tadi ya zat adiktif itu? Oke, gue ulangi bahwa zat adiktif adalah zat yang membuat kecanduan. Sekali dikonsumsi akan menyebabkan keinginan untuk mengkonsumsinya lagi secara terus-menerus dengan kadar yang semakin bertambah. Itu ya. Makanya kenapa tadi walaupun di dalam bungkus rokok ini ya, nah ini misalnya sudah ada keringatannya, merokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Tapi kenapa orang masih tetap merokok? Itu ya, karena di dalam rokok ini terdapat zat adiktif tadi ya, yang membuat orang yang mengkonsumsinya itu ingin terus-menerus menambah kadar dari rokok. Ya. Selanjutnya, zat adiktif yang bukan golongan narkotika atau psikotropika ini antara lain ada nikotin, kafein, dan alkohol. Ya. Selanjutnya, nah ini ada zat yang terkandung di dalam rokok. Coba sebutkan, apa saja zat yang terkandung di dalam rokok? Ya, terus? Ya. Formalin, ya. Oke, lalu perokok dengan paru-paru orang yang sehat atau paru-paru yang tidak merokok. Kalau kita lihat perbedaannya, paru-paru orang yang merokok bagaimana? Ya, berwarna hitam ya, seperti yang sudah kamu praktekkan tadi ya. Di mana kapas putih itu misalnya adalah diibaratkan dengan paru-paru ya. Ketika kita tidak merokok, kapas putih itu tetap akan berwarna putih. Tetapi ketika kita merokok satu batang ya, misalnya tadi ya rokok satu batang dihisap, ternyata sudah berubah ya. Nah misalnya seperti ini ya, berwarna coklat. Coba kamu bayangkan, kalau misalkan 2 rokok, 3 rokok, 4 dan lain sebagainya ya, dihisap dalam 1 hari, 2 hari dan seterusnya, pasti paru-paru itu akan berwarna hitam ya. Coba sebutkan tadi penyakit apa saja kira-kira? Ya, terus apa lagi? Kanker mulut, terus? Kanker tenggorokan, apa lagi? Kanker paru-paru, terus? Ya, jantung, apa lagi? Katarak. Nah, sekarang bagaimana ya cara menghindari rokok? Coba ibu ingin tahu tadi upaya apa saja yang kalian tuliskan? Coba dari kelompok ini upayanya apa saja? Kuatkan iman, terus dari kerumunan orang yang merokok. Ada lagi? Sudah. Oke, dari kelompok 2 coba bagaimana upayanya? Menerapkan pola hidup sehat. Terus rajin olahraga, bagus ya. Terus apa lagi? Banyak minum air putih. Kelompok 4 coba upayanya apa saja yang dikemukakan tadi? Melakukan hal yang positif, menjauhi orang-orang yang merokok. Ada lagi? Menghindari berkumpul dengan rokok ya. Ya, itu ya. Jadi ada banyak cara kita untuk menghindari rokok ya. Yang kesimpulan ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba, ibu minta satu orang, boleh di apa? Oke, yang lain perhatikan. Keisha akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini ya. Silakan Keisha. Jadi, dari pembelajaran kita ini tentang bahaya rokok. Jadi, rokok adalah benda yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Karena di dalam rokok itu mengandung banyak zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Rokok berbahaya bukan hanya untuk orang yang menghisap saja, tapi rokok juga berbahaya terhadap orang yang menghirup asap rokoknya. Bahkan karena rokok itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit berbahaya, seperti paru-paru, kanker kerongkongan, kanker ginjal, kanker jantung, serangan jantung,
menyebabkan kematian. Dan oleh sebab itu, maka kita itu harus menghindari yang namanya merokok dengan cara menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, menghindari kerumunan orang yang merokok, lalu memilih pergaulan yang lebih baik, yaitu menghindari orang-orang yang merokok. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih ya, Keisha, kesimpulannya sangat lengkap dan bagus. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Keisha ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan ada lagi tes dulu ini sebagai bahan evaluasi kita hari ini ya. Selanjutnya yaitu refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang sudah dipahami materinya? Ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan untuk materi? Sudah paham untuk materi pembelajaran kita kali ini? Ya, baik ya. Kalau sudah paham untuk materi kita kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas bab selanjutnya ya, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia ya, pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita kali ini ya, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadi saudana qadima rabbana ufadulu ilaina inna hajatina ilaihi wa tunsinanu. Ya, baik ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat ya, dan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.